Konnichiwa, konbanwa minasang. Kembali lagi ke belajar kanji N4 dari buku Nihongo Somatome untuk persiapan CLPT. Ini masuk ke minggu ketiga, hari terakhir, yaitu ke-7. Di hari ke-7 minggu ketiga ini aku belajar tentang kanji no bubun no namae ope masho, yaitu mempelajari nama bagian dari kanji. Nah, kalau dari buku kamus praktis kanji sebenarnya ini bab paling pertama sebelum masuk ke tiap kanjinya, jadi ada penjelasan nama-nama bagian kanjinya. Ya, terletak bagian terakhir itu di minggu ketiga, hari ke-7. Nah, itu kita bakal mempelajari tentang bushu, yaitu bushu adalah bentuk bagian dasar kanji yang menunjukkan arti. Sumbernya dari ini, kamus praktis ini aku dapatnya. Nah, kalau di kamus kanji praktis itu bushunya ada 7. Kalau di Somatome kita cuma mempelajari cuma 3. Nggak tahu kenapa cuma 3, karena di bukunya kayak gitu. Yaitu ada kanmuri, yaitu bushu yang terletak di atas kanji. Hen, yaitu bushu yang terletak sebelah kiri, dan nyo, yaitu bushu yang terletak di sebelah kiri kanji dan menyambung ke bagian bawah. Nah, kalau di kamus kanji itu ada 7, ada radikal posisinya 7, yaitu hen, sukuri, kanmuri, asi, tare, nyo, dan kamae. Kamae itu mengelilingi semua kanji, asi itu di bawahnya, sukuri di kanan, tare di atas dan kiri, nyo kiri ke bawah. Nasan. Hai hajime masho, mari kita mulai. Untuk yang pertama yaitu kanmuri. Di kanmuri sendiri, kalau di Somatome kanmurinya cuma di kan, kalau dalam kamus kanji praktis. Nah, kalau di sini di Somatome kanmurinya ada usa kanmuri, ake kanmuri, o kanmuri, dan ana kanmuri. Usa kanmuri itu adalah rumput, yaitu rumput di bagian atasnya ini rumput, kanji rumput. Jadi kalau ini kan rumput yang menyenangkan, makanya kusuri. Terus kemudian take kanmuri, ini bambu di atas kanji ini jadi kotae, jadi menjawab. Kalau ukan muri yaitu atap rumah, ini ada atapnya, berarti iye rumah sendiri gitu. Terus samu berlindung dari dingin. Ini sitsu yaitu kelas. Kemudian anakan muri yaitu kyu itu berarti kenkyusha, peneliti. Ini dia ada di kanji kenkyusha. Baik, selanjutnya untuk sebenarnya kan udah semua kan dari minggu pertama itu udah, jadi yang belum aku bakalan ngebahas yang belum aja di sini. Nah, di sini yaitu kanji pertama yaitu eigo, yaitu bahasa Inggris. Untuk contoh kalimatnya, watashi wa kodomo no koro kara eigo ga sugide, eigo de mite imasu. Aku suka bahasa Inggris sejak kecil dan menonton film dengan bahasa Inggris, maksudnya subtitle bahasa Inggris. Jiko tode kaiku jinto hana totame ni mainichi eigo benkyou shite imasu. Aku belajar bahasa Inggris setiap hari supaya bisa bicara dengan orang asing di pekerjaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kanji ocha. Kanji ocha yang artinya teh, kemudian kisaten, dibaca kisaten, cara bacanya itu kafe. Untuk yang ocha, nihong dewa yukoji no toki ni ocha ga deru koto ga oi desu. Di Jepang sering disajikan teh saat makan. Gao itu bisa diartikan sering juga ya, atau banyak disajikan teh saat makan. Dan asawa kanarazu ochao nondekara shigoto ni ikimasu. Setiap hari, setiap pagi aku pasti minum teh sebelum berangkat bekerja.
Kemudian yang kisaten contohnya Eki no chikaku ni furui kisaten ga atte yoku soko de bengyou shimasu. Di dekat stasiun ada kafe tua. Aku sering belajar di sana. Kemudian Tomodachi to kisaten de kohiyo nominagara hanashimashita. Aku ngobrol sambil minum kopi dengan teman di kafe. Yang kanji yang ketiga masih di bagian kanmuri yaitu kotae, yang artinya kotae jawaban, kotairu menjawab. Baik, contoh penggunaannya kotairu menjawab sensei no shitsumon ni nihongo de kotaemashita. Saya menjawab pertanyaan guru dengan bahasa Jepang. Yang kedua yaitu wakaranai shitsumon wa shojiki ni kotaemasu. Saya menjawab pertanyaan yang tidak saya mengerti dengan jujur. Yang kotae jawaban. Tesuto no kotae o misete kudasai. Tolong tunjukkan jawaban tesnya. Kono mondai no kotae wa kantan desu. Jawaban soal ini mudah. San. Terus kemudian masuk ke hen atau ben, yaitu busu yang terletak di sebelah kiri. Kalau di sini di Sumatome cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 5 penggunaan dari 5 jenis bennya, yaitu dari aktivitas ninben, kemudian kihen yaitu kayu artinya, no kihen yaitu tanaman atau hen, kemudian tansui yaitu artinya air atau sifat cairan, kemudian itohen benang atau kain. Kan familiar ya minasan ya. Ini kanji pen, di sukau, sukuru, terus hataraku, mura, hayashi, kemudian ini gakko, ini aki, watashi, yo, ini umi, ike, kemudian sentaku, owari, dan di sini tegami atau kami nanti. Nah, untuk kanji pertama di pen ya, di busu pen itu yang belum ada kan yang bio. Kalau yang lain kan di minggu sampai belum yang bio second atau detik. Contoh penggunaannya onopaso kongwa subyo de kido shimasu. Komputer ini menyala dalam beberapa detik. Yubyo mate kudasai. Mohon tunggu 10 detik gitu. Tunggunya cepat banget gitu kan. Nah, kemudian contoh yang belum yaitu dari ini pen ini itohen. Kanjinya yaitu kanji kami dan juga tegami. Kami artinya kertas di sini kanjinya, kemudian tegami yang artinya surat. Yang kertas, contoh penggunaannya kami ni namae yo kaite kudasai. Tolong tulis nama di kertas. Kami ga tarimasen o ichimai kudasai. Kertasnya kurang, tolong 1 lembar lagi. Yan tegami yang artinya surat. Tomodachi ni tegami yo kakimashita. Saya menulis surat kepada teman. Yan hahakara tegami ga todokimashita. Saya menerima surat dari ibu. Kan ya, kalau yang berikutnya yaitu nyo, yaitu busu kanji yang dari kiri, sebelah kiri kemudian ke bawah. Nah, ini nyo sebenarnya kalau di itu juga nggak banyak sih. Nyo di kamus tuh cuma ada 3, tapi ini ada 2 karena yang 2 yaitu enyo sama sinyo. Sinyo yang memiliki arti jalan, pergi dan bergerak. Kemudian enyo yaitu memajukan sesuatu. Nah, untuk yang di nyo kanjinya itu kanji hoso atau siaran, broadcasting, dan okuru itu mengirim. Untuk yang siaran, hoso siaran,
Radio Hozo Ikenagara Bengkyo Shimasu. Saya belajar sambil mendengarkan siaran radio. Kono drama wa Raishu Hozo Tareru Yotai desu. Drama ini rencananya disiarkan minggu depan. Kemudian yang Okuru mengirim. Tomodachi ni purusento okurimashita. Saya mengirim hadiah kepada teman. Contoh berikutnya, Merude Kirio okurimasu. Saya akan mengirim data lewat email. Owarimashita. Akhirnya sampai juga selesai juga di kanji N4 sampai minggu ketiga di hari ke-7. Ini rensunya kantan ya minasan ya. Setidaknya kalau mengikuti dari minggu pertama, hari pertama sampai hari ke-7 ini aku sudah fukushu sekitar 200 kanji. Nah, 200 kanji itu bisa semoga bisa menambah pemahaman dan menambah kosakata juga ya buat minasan yang mendengarkan. Untuk berikutnya mungkin aku akan membuat buat fukushu juga di N3, kanji N3. Nanti rencananya sih setelah lebaran ya, karena aku juga setiap hari ini sebenarnya bikin, cuma karena harus ngedit, harus bikin kalimat juga, terus bikin image jadi agak lama, jadi nggak bisa setiap hari upload karena juga ada pekerjaan juga. Mungkin setelah lebaran ya bisa lanjut lagi untuk aku juga mau fukushu N3, kanji N3 nanti. Hai, otsukare sama deshita, arigatou gozaimasu. Bye bye.